Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'alaihi ssalatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini izinkan kami menyampaikan wasiat agar kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takwa yang dalam arti yaitu berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah sholat Jumat yang kita lakukan pada saat ini. Begitu juga takwa yang dalam arti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Yang artinya ketika kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, maka saat ini kita akan mendekat kepada sebuah bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, yaitu bulan Ramadan. Yang mana pada bulan ini Masya Allah begitu banyak keistimewaan, pada bulan ini begitu banyak keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah rahimakumullah, bagaimana keutamaan Ramadan itu yang sebentar lagi kita akan menyongsongnya, yaitu sebuah hadis yang mana ada dua orang yaitu bersaudara. Maka dua orang ini kemudian mengikuti jihad fisabilillah. Salah satu di antara mereka kemudian syahid dalam peperangan itu. Kemudian yang satu masih hidup dan kemudian wafat setahun berikutnya. Maka suatu ketika Talhah, seorang sahabat Nabi SAW, bermimpi bahwasanya beliau berada di depan sebuah gerbang yang begitu sangat indah. Dalam riwayat itu dikatakan gerbang surga. Maka Talhah melihat ada dua orang yang dulu bersaudara, yang satu meninggal dalam keadaan syahid, yang satu dalam keadaan biasa saja. Maka justru yang paling pertama diizinkan masuk adalah orang yang meninggalnya belakangan. Baru setelah itu diizinkan yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka kemudian Talhah radhiyallahu an bangun, lantas ia bercerita kepada para sahabat-sahabatnya. Namun banyak sahabat yang mengingkari, memungkiri. Kenapa itu bisa terjadi? Maka didengarlah ini oleh Rasulullah SAW. Lantas beliau mengatakan kepada para sahabatnya, bukankah dia meninggal setelah setahun berikutnya? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia melaksanakan sholat ini dan itu dan sebagainya? Maka sehingga amalan keduanya itu bagaikan antara langit dan bumi. Lihatlah jamaah rahimakumullah, inilah bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Yang mana bulan penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan kebaikan.
Kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keutamaan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk dan penjelas petunjuk tersebut. Kemudian Al-Quran adalah sebagai pembeda. Lihat jamaah rahimakumullah, Al-Quran turun pada saat bulan Ramadan. Jadi ini sebagai indikasi menunjukkan kepada kita, pada saat bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran. Sehingga tidak dapat dipungkiri sebagian para ulama terdahulu, terutama Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu menghatamkan Al-Quran selama 60 kali dalam satu Ramadan. Maka ini jamaah rahimakumullah, maka ini yang kita berusaha untuk mengejarnya saat ini. Apabila ternyata kita tidak bisa membaca Al-Quran, apakah kita akan menyerah begitu saja? Tentu kita wajib untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Wajib tahu bagaimana cara membacanya. Jangan menyerah begitu saja. Terkadang mohon maaf, ketika anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita biasa saja. Ketika anak kita tidak bisa membaca bacaan, yaitu bacaan Latin, kita berusaha untuk marah. Bahkan kita berusaha untuk mencarikan les dimanapun. Subhanallah. Padahal Al-Quran adalah pedoman dalam sebuah kehidupan. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan telah datang, maka futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan syaitan dibelenggu. Lihatlah jamaah rahimakumullah, sehingga para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kesempatan beramal pada saat bulan Ramadan sangat besar. Sehingga Masya Allah, Allah bukakan pintu surga. Dan Allah tutup neraka, dan syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa? Agar seorang mukmin, seorang muslim mampu untuk melaksanakan ibadah pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ada suatu malam yang sangat luar biasa yang dikenal dengan malam Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar Allah Ta'ala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Satu malam tersebut apabila kita beribadah di dalamnya, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu lebih baik daripada 83 tahun. Bayangkan jamaah rahimakumullah, orang yang melaksanakan ibadah pada malam tersebut, kemudian turun yang namanya qadar, maka seakan-akan ia beribadah selama 83 tahun. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah di bulan Ramadan, yaitu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu salasatun, 3 orang la turaddu, tidak akan ditolak doanya. Yaitu siapa? As-shaim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Lihat jamaah rahimakumullah, kita umumnya berpuasa 13 sampai 14 jam. Lihatlah pada saat 13 sampai 14 jam itulah waktu berdoa kita sangat banyak. Sehingga perbanyaklah berdoa pada masa-masa tersebut. Karena janji Allah, Allah akan memberikan, Allah akan mengabulkan sebuah doa yang dilantunkan oleh orang yang berpuasa. Lihatlah jamaah rahimakumullah. Inilah keutamaan Ramadan. Begitu banyak kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Sehingga apabila ada seseorang yang melewati bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, tanpa mendapatkan rahmat, tanpa mendapatkan keberkahan, dialah orang yang merugi. Diibaratkan seseorang yang masuk sebuah pertokoan. Di dalam pertokoan itu ada barang yang murah, ada barang yang bahkan diskon, bahkan ada barang yang gratis. Dia melewati toko itu, dia masuk ke dalam toko tersebut. Dan dia membawa bekal, bahkan dia membutuhkan barang-barang tersebut.
Namun subhanallah, dia keluar dari toko tersebut tanpa membawa sedikit barang apapun itu. Begitulah kerugian di saat bulan Ramadan. Allah berikan begitu banyak pahala pada bulan Ramadan. Tapi ternyata subhanallah, keluar dari Ramadan, dosa tidak diampuni. Kita tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka jamaah rahimakumullah, di antara orang-orang yang merugi pada saat Ramadan adalah yang pertama, yaitu orang yang melaksanakan puasa namun subhanallah tidak melaksanakan sholat wajib. Bayangkan jamaah rahimakumullah, puasa tapi tidak yaitu menjalankan yang namanya sholat wajib. Terkadang sholat duhur ditinggalkan, terkadang sholat asar ditinggalkan. Namun subhanallah, ketika sholat tarawih dia mampu untuk mendatanginya. Namun ketika sholat duhur dan asar beralasan capek dan sebagainya, subhanallah, bayangkan, padahal sholat kewajibannya lebih dahsyat dibandingkan dengan puasa. Sholat harus tetap dilaksanakan bagaimanapun keadaan kita, kecuali bagi seorang wanita yang memang dalam kondisi haid atau nifas. Adapun selainnya kita laki-laki, apapun kondisi kita, wajib melaksanakan sholat. Bagaimana dengan puasa? Puasa masih bisa ditinggalkan dengan uzur-uzur yang syar'i. Lantas bagaimana seseorang bisa melaksanakan puasa, namun subhanallah tidak melaksanakan sholat wajib? Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwasannya Ramadan ini adalah sebuah ibadah. Bukan ibadah sehari atau 2 hari, tapi ibadah sebulan penuh. Maka hendaklah sebelum memasuki bulan Ramadan, sebelum beribadah di dalamnya, maka pahamilah tentang bagaimana itu Ramadan. Berilmulah sebelum kita beramal. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kita bisa lihat, kebanyakan kita, mohon maaf, ketika masuk bulan Ramadan, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Di antara kita ada yang melakukan Ramadan dengan istilah, mohon maaf, ketika dia berpuasa di siang hari, dari pagi sampai sore dia tertidur. Bahkan ketika ditegur dia hanya mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah termasuk ibadah. Subhanallah. Padahal pada saat bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, bukan berarti yaitu tidak ada aktivitas. Aktivitas kita tetap sebagaimana biasa. Namun subhanallah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian nanti ketika berpuasa, apa yang harus kita dahulukan ketika berpuasa? Berdoa nanti di dalamnya. Bahkan mungkin ketika saat berbuka, kita terkadang tidak tahu ilmu apa yang harus kita konsumsi ketika berbuka. Maka jamaah rahimakumullah, salah satu contoh adalah yaitu kurma. Kurma adalah yaitu makanan yang paling pertama dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan katakan ini hanya sebuah kebiasaan, ini hanya sebuah adat. Tidak, tapi inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit di kalangan kita ketika berpuasa atau ketika berbuka, mereka meninggalkan yang namanya kurma. Subhanallah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, berilmulah sebelum memasuki bulan Ramadan. Kami yakin insya Allah pada setiap masjid-masjid akan melakukan kajian-kajian berkenaan dengan tarhib Ramadan, berkenaan dengan apa yang harus dilakukan pada saat bulan Ramadan. Pentingnya apa? Ketika kita tahu ilmu tentang Ramadan, kita akan tahu mana rukun dalam puasa, mana syarat sah di dalam puasa, mana yang namanya sunnah, mana yang namanya makruh, dan mana yang namanya pembatal puasa. Sehingga jangan sampai kita melaksanakan puasa yang akhirnya ujungnya adalah wal iyadu billah sia-sia. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, sebelum itu terjadi, kita masih ada kesempatan yang sangat panjang 2 pekan ini. Maka belajarlah bagaimana itu Ramadan, apa yang harus dilakukan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari Ramadan kita mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ibaratnya seperti kita bekerja. Bekerja itu bukan hanya masuk jam 8 pulang jam 4 sore, tidak. Tapi kita harus tahu apa SOP dalam pekerjaan tersebut. Apa yang boleh kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan dalam pekerjaan tersebut. Lihatlah jamaah rahimakumullah, ini dalam hal keduniaan. Dalam hal keduniaan kita memiliki yang namanya yaitu prosedur kerja. Apa yang boleh dilakukan dan harus ditinggalkan. Bagaimana dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu ibadah ini jangan sampai sia-sia. Dan ingat, ibadah ini bukan hanya awal dan akhir saja. Kebanyakan kita melakukan seperti itu. Hanya semangat di awal dan hanya semangat di akhir. Namun di tengah, subhanallah, semangat kita menurun. Bahkan ada yang ketika di akhir, yang harusnya dia berusaha, bersemangat sekuat-kuatnya. Namun justru ketika masuk 10 terakhir, justru malah menurun semangatnya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sebelum itu terjadi, belajarlah ilmu tentang bagaimana itu Ramadan. Ingatlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jamaah rahimakumullah, berilmulah sebelum beramal agar jangan sampai kita merugi, menjadi orang-orang yang merugi ketika keluar dari bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa khasatan fi biladina Indonesia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.